بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. تقدم معاشر المستمعين في الترجمة السابقة باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقد بين المصنف رحمه الله بالأدلة التي ساقها أن الذبح عبادة وقربة، وأنه شأنه كشأن سائر القرب، لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك واتخذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الترجمة يبين رحمه الله تعالى أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، لأن هذا من الذرائع التي تفضي بالمرء إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل، والشريعة جاءت بسد الذرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. ولهذا سيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد أبواب عديدة تدخل في هذا المعنى، ما جاءت به الشريعة من سد الذرائع المفضية للشرك. الحاصل أنه لا يجوز أن يذبح لله سبحانه وتعالى بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين في صورة العمل الظاهرة من حيث اتخاذ المكان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن قال قائل لم يقصد هو التقرب إلى هذه المعبودات أو إحياء ذلك الشرك، يقال له لو قصد ذلك وأراد إحياء الشرك والرجوع إلى الجاهلية الأولى فهذا ناقض للملة والعياذ بالله. لكن لكونه لا يقصد ولكون عمله ذريعة من الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والتحذير منه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu beliau berkata rahimahullah, bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi ghairillah. Bab tentang larangan untuk menyembelih karena Allah dikerjakan di suatu tempat yang di situ dilaksanakan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bab tentang larangan menyembah karena Allah yang dikerjakan di suatu tempat, di situ ada penyembelihan untuk selain Allah. Dan telah lalu pada bab sebelumnya, pada pertemuan lalu telah kita bahas kaum muslimin sekalian, yaitu tentang larangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif penulis telah membawakan banyak dalil dalam bab sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya adzabah, menyembelih adalah ibadah dan merupakan kurbah yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkara menyembelih sama seperti perkara ibadah-ibadah yang lainnya, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Berarti dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga masalah penyembelihan. Adapun dalam bab ini, bab yang sekarang kita bahas ini, yaitu pembahasan lain, yaitu bahwasanya larangan untuk bagaimana seorang menyembelih karena Allah
tetapi dia melakukan proses penyembelihan tersebut di suatu tempat yang di situ ada penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya tidak boleh hal ini. Ya, jadi dia ingin menyembelih hewan karena Allah, tetapi pelaksanaan penyembelihan tersebut dikerjakan di suatu tempat yang di situ dilaksanakan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka datang syariat melarang hal ini. Karena ini merupakan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan syariat datang dalam rangka untuk menutup segala wasilah-wasilah, segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram dan bisa terutama mengantarkan kepada perkara-perkara yang merupakan kesyirikan. Oleh karenanya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjaga ya benteng-benteng tauhid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala perkara yang mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram, terutama perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan akan datang nanti penjelasan tentang banyak dari bab-bab masalah tauhid dalam kitab tauhid ini, bab-bab yang menjelaskan bahwasanya syariat benar-benar memperhatikan masalah ini. Segala pintu-pintu, segala saluran-saluran yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka ditutup oleh syariat. Apalagi saluran-saluran dan pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, tidak boleh seorang menyembelih meskipun dia menyembelih karena Allah, tetapi dia menyembelih di tempat yang di situ ada penyembelihan orang-orang musyrikin melaksanakan penyembelihan kepada selain Allah. Kenapa? Kalau dia menyembelih di tempat tersebut, maka dia telah terjerumus dalam tasyabbuh, ya. Dia ada musyabahah, dia seakan-akan meniru orang musyrikin, seakan-akan dia mendukung perbuatan orang musyrikin. Kenapa? Karena dia melakukan penyembelihan di tempat yang sama dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Maka bentuk perbuatannya secara zahir, ya, tatkala dia menyembelih di tempat tersebut seperti seakan-akan dia setuju dengan perbuatan orang musyrikin, seakan-akan dia sedang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena tempat tersebut biasanya diadakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia menyembelih karena Allah, tapi dikerjakan di tempat yang biasa, ditumpahkan darah hewan-hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada tasyabbuh. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Kalau ada yang berkata, orang ini dia menyembelih ya bukan untuk bertaqarrub kepada selain Allah, tetapi dia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jawab, ya seandainya dia menyembelih dengan niat untuk bertaqarrub kepada selain Allah dalam rangka untuk menghidupkan kesyirikan, dalam rangka untuk kembali kepada jahiliyah, ya, maka jelas hal ini membatalkan tauhidnya, ya, membatalkan keislamannya. Akan tapi pembicaraan kita bukan karena dia niatnya untuk karena selain Allah, tetapi memang kita katakan dia berniat karena Allah. Tetapi karena dia mengerjakannya di tempat tersebut, maka ini yang dilarang. Dia menyembelih kepada Allah tetapi dikerjakan di tempat biasanya orang-orang musyrikin menyembelih kepada selain Allah, dan syariat datang untuk menutup segala sarana dan saluran yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Qala rahimahullah ta'ala wa qaulullah ta'ala la taqum fihi abadan al-ayah. هذه الآية معاشر المستمعين الكرام نزلت فيما يتعلق بمسجد الضرار، وهو المسجد الذي بناه جماعة من أهل النفاق من أجل المضارة لمسجد قباء. بنوه في منطقة ليست ببعيدة عن مسجد قباء مضارة لهذا المسجد، ولهذا سمي مسجد الضرار، وكفرا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا إرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذا المسجد بناه المنافقون لأغراض فاسدة ومقاصد خبيثة، ولكنهم كعادتهم يظهرون الخير، يظهرون الإيمان، ويبطنون الشر والكفر بالله سبحانه وتعالى. وكان القائم على بناء هذا المسجد رجل يقال له أبو عمرو الفاسق، وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عقب انتهائهم من بناء المسجد قبيل خروجه إلى تبوك، وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد، وأيضا كان غرضهم من هذه الصلاة التمكين لهذا المسجد والتثبيت له. وقالوا وهم يكذبون
إنهم بنوا هذا المسجد من أجل الضعفاء وأهل العلة في الليالي الشاتية الذين لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء، فذكروا له شيء من هذه الأمور، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن على سفر إلى تبوك. قال: لكن إذا رجعنا إن شاء الله، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله أي نصلي فيه. فلما رجع عليه الصلاة والسلام وقبل أن يدخل المدينة بوقت يسير، نزل عليه الوحي بخبر هذا المسجد الذي بناه هؤلاء المنافقون لتلك الأغراض السيئة، فبعث عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه وهدموا المسجد وحرقوه قبل أن يصل إلى المدينة. فكانت هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى المدينة وهو قادم من تبوك بوقت قليل، يوم أو يومين أو يوم أو بعض يوم، فنزل عليه: لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم في هذا المسجد. ومعلوم أن الترجمة في النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذه الآية التي ساق تتعلق بالصلاة، والشاهد من ذلك للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به والإرصاد لمن حارب الله ورسوله ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة، نهى الله نبيه أن يقوم فيه. نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا لله، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يصلي في هذا المكان لكون أعد لهذا الغرض الفاسد. ولهذا لا يقول قائل: أنا ليس لي قصد فاسد، ليس لي قصد سيء، أنا عملي أبتغي به وجه الله. فالله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد، ونبيه عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا لله. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله الواجب أن تجتنب وألا يذبح فيها لله سبحانه وتعالى. فيكون احتجاج المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على النهي عن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من جهة القياس، وهذا قياس صحيح، ويؤيده الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما نهى نبيه عن الصلاة في هذا المسجد، مسجد الضرار، مسجد المنافقين، قال: لا تقم فيه أبدا، أتبع ذلك جل وعلا بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والمراد بالمسجد الذي إليه الإشارة في هذه الآية مسجد قباء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، ويستحث على الصلاة في قباء، أخبر أن صلاة في قباء كعمرة. فالحاصل أن المسجد الذي هو مسجد الضرار نهي النبي عن الصلاة فيه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا لله. فكذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه، وإن كان لا يريد أن يذبح إلا لله سدا لذريعة الشرك والكفر والباطل. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "La takum fihi abadan." Janganlah engkau salat di masjid itu selamanya, ya.
yaitu maksudnya masjid dirar, ya, masjid dirar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan berkaitan tentang permasalahan masjid dirar, yaitu masjid yang dibangun oleh sebagian orang-orang munafik dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepada Masjid Quba. Oleh karenanya, inilah tujuan pembangunan mereka masjid tersebut, ya, dengan tujuan-tujuan yang buruk. Oleh karenanya dinamakan oleh Allah dengan masjid dirar, masjid yang beri kemudaratan. Karena tujuan mereka adalah untuk kekufuran, untuk menanti orang munafik yang mereka nantikan untuk menyerang Allah dan Rasulnya, dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin, ya, dalam rangka untuk melakukan kekufuran. Akan tapi orang munafik, sebagaimana kebiasaan mereka menampakkan kebaikan, ya, zahirnya mereka menginginkan kebaikan, akan tapi dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Disebutkan bahwasanya orang yang menangani pembangunan masjid ini dipimpin oleh seorang munafik yang dikenal dengan nama Abu Amr Al-Fasiq. Dialah yang berusaha membangun masjid ini, dan dia membangun masjid ini. Setelah dia membangun masjid ini, Masjid Dirar, dia pun mendatangi Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan perang Tabuk. Ya, dia meminta agar Rasulullah SAW sholat di masjid tersebut. Ya. Dan tujuan dia, tatkala Rasulullah SAW sholat di masjid ini, maka akan mengkokohkan masjid ini. Kenapa? Masjid ini sudah pernah disolati oleh Rasulullah SAW. Jadi semakin dikedudukan bagi masjid ini. Ya, maka mereka mengabarkan kepada Nabi SAW, maksud tujuan mereka membangun masjid ini adalah untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang sakit, ya. Karena kalau orang-orang pergi ke Masjid Quba, terutama di malam-malam yang dingin, ya, maka mungkin susah, maka hendaknya mereka sholat di masjid yang dekat saja, yang masjid yang telah mereka bangun ini. Maka tatkala mereka meminta kepada Nabi untuk sholat di masjid tersebut dengan menampakkan, ya, tujuan yang baik, ya, maka Rasulullah SAW menyambut hal tersebut. Akan tapi Rasulullah SAW berkata, nahnu ala safar, kami hendak bersafar, itu hendak melaksanakan peperangan ke Tabuk, ya. Walakin idza raja'na, kata Rasulullah SAW, akan tapi kalau kami sudah pulang dari Tabuk, insyaallah, ya, Rasulullah SAW menjanjikan, artinya insyaallah saya akan sholat di masjid kalian tersebut. Dan ini janji Rasulullah SAW, dan masjid sudah dibangun. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk dan hendak balik ke kota Madinah, ya, menjelang sampai kota Madinah, maka turunlah firman Allah ini, la takum fi, jangan sholat di situ. Ya, Allah mengungkap, ya, keburukan, kejahatan, niat dari orang-orang munafik tersebut, bahwasanya masjid tersebut dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, dalam rangka untuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Maka Rasulullah SAW segera mengirim sebagian sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut, bahkan untuk membakar masjid tersebut. Itu terjadi kira-kira sebelum Rasulullah sampai kota Madinah, mungkin sekitar 2 hari sebelum sampai kota Madinah, atau sekitar sehari sebelum sampai kota Madinah, atau sebagian hari. Artinya sebelum Rasulullah SAW sampai kota Madinah, Rasulullah SAW sudah mengirim sebagian sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Karena Allah mengatakan, la takum fihi abada, jangan kau sholat di masjid itu selama-lamanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan apa kaitan ayat ini dengan judul bab. Perhatikan judul bab yang dibawakan oleh penulis, ya, bahwasanya larangan untuk menyembelih di tempat yang di situ ada penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara ayat ini yang sedang kita baca, la takum fihi abada, jangan salat di situ, di masjid itu, Masjid Dirar, ini berkaitan dengan masalah salat. Ya, apa hubungannya dengan bab? Di sini jelas sekali bahwasanya masjid ini dibangun di atas kemaksiatan. Masjid Dirar dibangun oleh orang munafik dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, dalam rangka untuk kufur kepada Allah, dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin, dalam rangka untuk menanti orang akan memerangi Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk sholat di tempat yang di situ dilaksanakan maksiat, di tempat yang dibangun untuk melaksanakan kekufuran. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah sholat kecuali karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya, akan tetapi meskipun Rasulullah SAW sholatnya karena Allah, namun akan dikerjakan sholat tersebut di suatu tempat, di masjid yang dibangun untuk kekufuran, maka Rasulullah SAW dilarang. Ya, Rasulullah SAW dilarang melakukan hal tersebut. Ya, meskipun Rasulullah SAW tidaklah sholat kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkaranya demikian, maka seluruh tempat-tempat yang diadakan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, dalam rangka untuk kufur kepada Allah, dalam rangka untuk kesyirikan, dalam rangka untuk menyembelih kepada selain Allah, maka dilarang juga melakukan ibadah penyembelihan di tempat tersebut. Oleh karenanya sisi pendalilan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dengan ayat ini adalah dari sisi kias. Dari sisi kias, artinya sebagaimana Rasulullah SAW yang sholatnya karena Allah dilarang sholat di masjid
yang di situ dikerjakan kekufuran dan kemunafikan dan kemaksiatan, maka demikian pula dilarang untuk menyembelih di tempat yang di situ diadakan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini akan semakin jelas didukung dengan hadis yang akan kita sampaikan sebentar lagi insyaallah. Oleh karenanya setelah Allah melarang mengatakan la takum fihi abada, jangan kau salat di situ selamanya, maka Allah menyebutkan tentang keutamaan Masjid Quba. Kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguhnya masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, sejak hari pertama lebih utama untuk engkau salat di situ, yaitu adalah Masjid Quba. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, masyian wa raqiban. Beliau pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya salat di Masjid Quba pahalanya seperti umrah. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid dilarang untuk salat di situ karena masjid tersebut adalah tempat untuk maksiat. Sebagaimana pula seorang dilarang menyembelih meskipun menyembelihnya karena Allah, dilarang dikerjakan di tempat yang di situ ada penyembelihan kepada selain Allah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام صريح في الترجمة، وهي النهي عن الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. فإن هذا الناذر الذي جاء مستفتيا وسائلا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله عليه الصلاة والسلام هل كان فيه وثن يعبد؟ فلما أجاب بلا قال أوفي بنذرك. فعلم أنه لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال رضي الله عنه نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية أخرى في سنن أبي داود أنه كردم بن سفيان والد ميمونة بنت كردم. فكان نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذا مكان قريب من ساحل البحر الأحمر. فلما عين مكانا للنذر استفصل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخذ منه العلماء أن السؤال إذا كان الجواب عليه يحتاج إلى استفصال ويكون الاستفصال يبني عليه الحكم لا بد من هذا الاستفصال إذا كان الحكم ينبني على ذلك. قال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا، أي ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد. والوثن كل ما يعبد من دون الله من صورة أو قبر أو شجر، كل هذه يقال لها أوثان، كل ما يعبد من دون الله. فقالوا لا، ليس فيها شيء من ذلك، ليس فيها شيء من أوثان الجاهلية. وهذا الموضع هو الشاهد من الحديث للترجمة، أنه ليس فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد.
قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل هذا المكان متخذ لإقامة عيد من أعياد الجاهلية؟ والعيد اسم لما يعود من اجتماع على مر الأعوام أو الشهور. فقالوا لا، أي ليس فيه عيد من أعياد الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. دل قوله هنا أوفي بنذرك وقد استفصل قبل أن يقول هذا الجواب أوفي بنذرك على أن الوصف المذكور في الحديث سبب للحكم الذي هو الأمر بالوفاء وخلو المكان من هذين الوصفين، أن يكون في وثن من أوثان الجاهلية أو في عيد من أعيادهم. ولو كان الجواب لا تعلق له بهذا الحكم لما كان للاستفصال أي فائدة. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاستفصال دليل على أن الوصف المذكور سبب للحكم، بمعنى أنه لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر فيه، مع أن الصحابي الذي نذر هذا النذر ما قصد الذبح لغير الله أو النذر لغير الله سبحانه وتعالى. قال أوفي بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أي أن الأماكن التي اتخذت للشرك والأعياد الجاهلية وقيمت على المعصية لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، لا يجوز أن تقصد العبادة فيها حتى وإن نذر المرء ذلك، لأنه وجد في المكان مانع، وكونه يذبح فيه غير الله أو كونه متخذ عيدا من أعياد الجاهلية. وما كان من النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. وسيأتي في الترجمة السابقة ما يتعلق بالنذر. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأن يقول القائل مثلا إن شفى الله مريضي تصدق ببيت فلان أو نحو ذلك. فإن الالتزام بهذا التزام بما لا يملك ابن آدم، التزام بما لا يملك ابن آدم، فلا يجوز ذلك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحاصل أن هذا الحديث فيها دلالة على الترجمة من عدم جواز الذبح لله سبحانه وتعالى في مكان يعبد فيه غير الله، لأن هذا من ذرائع الشرك والباطل، والشريعة بينت الحق وسدت كل ذريعة أو سبيل يفضي إليه، والله تبارك وتعالى أعلم. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan sebuah hadis yang dibawakan oleh penulis, yaitu dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Nadhara rajulun an yadhbaha ibilan bi Buwanah." Ada seorang yang bernazar untuk menyembelih
seekor onta di tempat namanya Buana. Namun sebelum dia menyembelih, dia bertanya kepada Nabi. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Hal kana fihi?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di tempat Buana tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la. Maka dikatakan kepada Nabi, tidak ada berhala yang disembah di Buana, di tempat tersebut. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah di tempat tersebut di Buana ada perayaan hari raya dari hari raya-raya orang jahiliyah? Qalu la. Kata mereka, tidak ada. Qala. Maka Rasulullah SAW berkata kepada penanya ini, aufi binadrik, laksanakanlah nadarmu, fa innahu la wafa'a binadrin fi ma'siyatillah, karena sungguhnya tidak ada pelaksanaan bagi nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada pelaksanaan pada nadar pada perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanadnya sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan tentang larangan, ya, sangat jelas berkaitan dengan judul bab, yaitu larangan menyembelih di tempat yang di situ ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bernadar ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam istifta, bertanya, dan juga bagaimana hukumnya karena dia ingin melaksanakan nadarnya. Maka Rasulullah SAW sebelum menjawab pertanyaan orang ini, Rasulullah SAW bertanya tentang kondisi tempat tersebut, yaitu yang namanya Buana. Apakah di situ ada sesembahan berhala yang disembah selain Allah, disembah orang jahiliyah? Kata mereka tidak ada. Ya. Maka ini kita ketahui, seandainya kalau ada, tentu akan dilarang. Kemudian pertanyaan kedua lagi oleh Nabi SAW, apakah di situ ada hari raya pernah dikerjakan di hari raya orang jahiliyah? Jawabannya tidak. Seandainya kalau tempat tersebut dilaksanakan merupakan tempat pelaksanaan hari raya jahiliyah, maka tentu Rasulullah SAW akan melarang. Nah, maka Rasulullah SAW pun, maka hadis ini benar-benar cocok dengan judul, ya, judul bab yang sedang kita bahas, larangan menyembelih di tempat yang di situ ada penyembelihan kepada selain Allah. Karena seandainya ada patung di situ, ada berhala di situ, maka Rasulullah SAW akan melarang orang ini untuk melaksanakan nadarnya untuk menyembelih onta di tempat tersebut. Orang yang bertanya kepada Nabi SAW ini datang dalam riwayat yang lain, namanya sangat jelas, yaitu Kardam bin Sufyan, dan dia merupakan ayah dari Maimunah bintu Kardam. Ya, adapun Buana, tempat yang dia hendak melaksanakan penyembelihan, disebutkan adalah suatu nama tempat yang dekat dengan pantai Laut Merah. Ya, dan orang ini menentukan tempat untuk dia bernadar. Maka Rasulullah SAW sebelum menjawab pertanyaan orang ini tentang bolehkah menyembelih di tempat di namanya Buana, Rasulullah SAW bertanya dengan perincian, ya, tentang apakah ada patung atau tidak, atau ada hari raya atau tidak di situ, pelaksanaan hari raya. Maka para ulama mengambil dalil dari sini bahwasanya setiap jawaban yang butuh untuk perincian, maka hendaknya perlu pertanyaan perincian. Jika ternyata jawaban hukum dibangun di atas perincian tersebut. Lihat dalam hadis ini Rasulullah SAW karena tidak ada kejelasan tentang tempat tersebut, maka Rasulullah SAW tanya, apakah di situ ada patung, ada berhala? Katanya tidak ada. Dan kita tahu namanya berhala yaitu segala yang disembah selain Allah. Apakah terbuat dari batu, apakah terbuat dari pohon, ya, apakah kuburan yang disembah? Pokoknya semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata jawaban butuh perincian, pertanyaan perincian, maka seorang yang ditanya harus tanya dulu tentang perincian, baru kemudian dia memberikan hukum. Di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi perhatian kita tempat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah Buana itu pernah di situ ada penyembahan kepada selain Allah, ada berhala disembah selain Allah? Apakah di situ juga ada pelaksanaan hari raya? Kita tahu hari raya adalah hari yang berulang-ulang, ya, dengan berjalannya bulan atau berjalannya tahun, maka diadakan perayaan. Maka jawabannya tidak ada. Tatkala tidak ada berhala dan tidak ada pelaksanaan hari raya di situ, maka Rasulullah SAW mengatakan, aufi binadrik, kerjakanlah, tunaikanlah nadarmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik, laksanakanlah nadarmu, tunaikanlah nadarmu, ya, yaitu bahwasanya hal ini berkaitan dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan yang beliau sampaikan. Yaitu syaratnya tempat tersebut untuk melaksanakan nazar harus kosong dari dua sifat. Harus kosong dari adanya berhala yang disembah selain Allah, dan harus kosong dari tempat pelaksanaan perayaan hari-hari jahiliyah.
Ya, oleh karena jawabannya berkaitan dengan masalah ini. Ya, karena kalau tidak ada kaitan dengan hal ini, maka percuma Rasulullah SAW bertanya. Percuma Rasulullah SAW bertanya. Seandainya ada berhala, maka tentunya diharamkan untuk melaksanakan nadar di situ. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal orang ini dia tatkala ingin menyembelih di buana, menyembelih onta, tujuannya adalah untuk menyembelih karena Allah, bukan untuk kepada selain Allah. Tapi di tempat tersebut ada penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyembelih di tempat yang itu dilaksanakan kekufuran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innahu la wafa'a binadrin fi ma'siyatillah." Sungguhnya tidak ada penunaian pada nazar karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jika tempat tersebut merupakan tempat pelaksanaan kesyirikan atau tempat pelaksanaan hari raya jahiliyah atau didirikan di situ hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang beribadah di situ karena tempat itu adalah tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang menyembelih di situ karena ada larangan-larangan. Kenapa tempat tersebut ya dilaksanakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh maksiat, seluruh nazar yang ada maksiatnya maka tidak boleh ditunaikan. Dan insyaallah akan datang penjelasan lebih detail tentang masalah nazar. Kemudian juga kata Rasulullah SAW setelah itu, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, tidak boleh juga bernazar pada tempat yang bernazar pada perkara yang tidak dikuasai oleh anak Adam. Misalnya seseorang bernazar mengatakan, kalau anakku sembuh misalnya atau saudaraku sembuh, maka saya akan bersedekah menyedekahkan rumah si fulan. Padahal rumah itu bukan milik dia, rumah orang lain. Makanya tidak boleh dia bernazar dengan bukan yang dia miliki, ya. Ya, dan tidak boleh seorang memaksakan diri karena ini bukan milik dia. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh seorang bernazar pada perkara yang tidak dimiliki olehnya. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang judul bab yang sedang kita bahas, yaitu tidak boleh seorang meskipun niatnya menyembelih karena Allah, lantas dia menyembelih di tempat di situ diadakan kesyirikan. Ada orang menyembelih kepada selain Allah, ya. Dan karena ini adalah merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan syariat Islam menutup segala pintu-pintu, segala saluran-saluran yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Demikianlah para pemirsa. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh di sore yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk di 5 menit ke depan, ada waktu yang tersisa. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di kesempatan sore ini melalui 081317776543 dan 0819896543 yang bertanya, ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalkah sesembelihan yang diadakan pada acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ada ikrar untuk berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari saudara Abu Nida di Jakarta. جميع الأشياء التي تقوم على المخالفة لشرع الله والحدث في دين الله سبحانه وتعالى، الواجب على المرء أن يجتنبها وأن يتقيها، لأن الأكل منها يعد مشاركة في هذا العمل المحدث في دين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن ما كان من الطعام أو الشراب أو نحوه قائما على بدعة وعلى مخالفة لشرع الله أو على شرك، كان يكون ذبح لغير الله أو قدم نذرا لغير الله، فكل ذلك لا يجوز للمرء أن يأكل منه أو أن يشرب منه، لأنه قائم على أمر مخالف للشرع من شرك أو بدعة. Saya menjelaskan bahwasanya segala perkara-perkara yang di atas penyelisihan terhadap syariat atau dibangun di atas perkara bid'ah, ya maka wajib bagi seorang untuk menjauhi perkara-perkara tersebut dan menghindarkan dirinya dari perkara-perkara tersebut. Karena jika seorang makan dari acara-acara seperti ini, acara maksiat, ya
atau acara bid'ah misalnya, maka hal ini seakan-akan bentuk dia berpartisipasi untuk mendukung perkara ini ya. Zahirnya dia adalah ikut berpartisipasi mendukung acara ini, padahal acara ini dibangun di atas perkara menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya makanan dan minuman yang semisalnya yang dibangun, yang didapatkan dari acara dalam rangka menyelisih perintah Allah atau dalam rangka untuk melakukan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kesyirikan misalnya disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seluruhnya ditinggalkan ya, karena hal-hal ini dibangun di atas penyelisihan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Masih kita akan angkat pertanyaan dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218233661. Silakan kami coba sapa. Ya, naam. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan nomor di 0218233661. Baik, kami coba sapa kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya Syekh, dalam beberapa hari ke depan akan kita hadapi bulan Ramadan. Bolehkah bagi kita untuk menyembelih secara khusus hewan dalam rangka menyambut bulan Ramadan karena kita gembira menghadapi atau menyongsong bulan Ramadan? Terima kasih atas jawaban yang Syekh sampaikan. ما أعلم لذلك يعني أصل في فعل السلف رحمهم الله تعالى. وأما إذا كان القصد من الذبيحة وأيضا شراء الطعام سد حاجة الفقراء والمحتاجين ومعاونتهم في هذا الشهر المبارك، فهذا يكون من الصدقات الجارية التي يؤجر عليها المرء. ولا شك أن مساعدة الفقراء مع دخول الشهر بإيجاد كفايتهم وحاجتهم من طعام أو شراب في هذا الشهر، شهر الصيام، فإن ذلك من القرب ومن الطاعات. ولهذا إذا دخل شهر الصيام فإنما هو كما قال السلف رحمهم الله فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. فلا شك أن إطعام الطعام بين يدي الشهر لسد حاجة الناس أو أثناء الشهر هذا من القرب العظيمة. Saya menjelaskan bahwasanya mengkhususkan menyembelih hewan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, maka ini tidak ada contohnya dari beliau tidak mengetahui ada contohnya dari para salaf ya. Akan tapi jika seorang menyembelih hewan misalnya dalam rangka untuk sembelihan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin, membantu mereka ya, terutama di bulan yang mulia ini, maka ini adalah pekerjaan yang mulia, sedekah yang mulia, dan seorang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama membantu orang-orang miskin ya, orang-orang fuqara di bulan yang Ramadan, bulan yang mulia ini ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala tiba bulan Ramadan, maka ada istilah dari para ulama dahulu, mereka mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul qiraah, membaca Al-Qur'an, juga itamu ta'am, memberi makan kepada orang-orang. Oleh karenanya memberi makan kepada orang-orang di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan atau di tengah bulan Ramadan, insya Allah tidak jadi masalah. Namun bukan dalam rangka menyambut ya, ini menjadi masalah. Tapi kalau memberi makan di bulan Ramadan, baik di awal, di tengah pun di akhir, maka ini terutama untuk orang miskin, maka ini adalah amalan yang mulia. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah Syekh sampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Mungkin ada khitam dari Syekh, silakan. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghujung dari kajian kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, dan Allah membimbing kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meluruskan segala urusan kita dan memudahkan urusan kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.